Oke, kita kembali bersama dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah, kita kali ini sudah kehadiran Dr. Ziki, seorang spesialis saraf. Halo Dr. Ziki. Halo. Kita lagi bahas mengenai orang cepat ngantuk misalnya, orang banyak tidur misalnya ya. Nah, tadi mengenai pertanyaan Facebook ya, orang yang katanya orang sakit jantung, tapi gimana kalau kebanyakan tidur? Sebenarnya kalau misalkan orang sakit jantung, kita tentu bisa periksa fungsi jantungnya dan kapasitas fungsionalnya. Artinya seberapa jauh orang ini bisa beraktivitas, dan tentunya harus beraktivitas. Karena banyak tidur juga berhubungan dengan risiko penyakit jantung yang lebih berat, bisa juga risiko untuk kematian juga lebih tinggi. Tentunya harus tetap beraktivitas ya Dr. Ziki ya. Yang sama juga seperti halnya kalau misalkan orang mungkin ada penyakit saraf tertentu yang menyebabkan orang suka ngantuk dan kebanyakan tidur, dokter. Iya, jadi memang ada yang namanya hipersomnia, kita bilang tadi disebut oleh Dr. Isma ya. Jadi itu ngantuknya di tempat di waktu-waktu yang seharusnya orang nggak ngantuk. Ya, seperti itu kasarnya. Tapi kalau kita bicara tentang tidur, ya kan, itu adalah suatu mekanisme tubuh atau ada fisiologisnya, ada setelannya, ada settingannya yang memang normalnya orang tidur seperti ini, ada tahapannya. Nah, kadang tahapannya ini yang mekanisme tidurnya ini yang terganggu. Nah, mengenai tahapan-tahapan ini kayaknya menarik nih. Kita harus segera ke LCD. Coba kita lihat ya. Dr. Ziki, di sini nih kita lihat gambaran otak nih. Dan kita lihat bagaimana otak ini sebenarnya punya ritme sendiri ya dokter ya? Betul. Jadi kalau kita bicara tidur, sebenarnya tidur itu nggak cuman kita merem terus tidur udah blank, nggak gitu ya. Jadi ketika kita tidur itu ada yang namanya aktivitas listrik otak juga diaktifkan di sana. Kesannya kita tidak berpikir apa-apa, tapi otak itu tidak pernah berhenti bekerja ya. Bahkan ketika tidur pun. Jadi ketika kita tidur itu, ini adalah 3 tempat yang sering aktif atau terlibat ketika kita sedang tidur. Yaitu yang namanya korteks oksipital, ada yang namanya corpus geniculatum, dan ada yang namanya pons. Ini apa? Ini adalah titik-titik tempat mengatur zat kimia yang diperlukan ketika tidur. Jadi normalnya gini, kita bisa bangun karena ada zat kimia di otak namanya neurotransmitter yang bisa mengeksitasi, membangunkan kita, sehingga kita jadi jadi sadar penuh, merangsang gitu ya, merangsang. Ya, ya. Tapi di satu sisi ada zat kimia yang menginhibisi atau menekan. Ya, ketika yang menekan lebih dominan, maka akan terjadi proses yang namanya tidur. Dan ketika tidur itu juga, contoh dari gambar ini ya, ini kenapa di daerah belakang kena, ini adalah untuk mekanisme mimpi pun bisa dari sini. Ya, jadi pusat penglihatan itu ada di daerah belakang yang namanya occipital cortex ini, pusat penglihatan yang normalnya kalau kita ngelihat akan diterjemahkan di sana. Tapi kan kalau kita tidur sebenarnya kan kita tidak melihat apa-apa. Nah, tapi ketika kita tidur yang namanya geniculate ini, dia akan mencetuskan suatu rangsangan yang berupa mimpi yang akhirnya diterjemahkan di otak bagian belakang. Oh, itu jadi makanya kalau orang mimpi kesannya nyata ya. Seolah-olah melihat, padahal kan orang tidur merem ya. Nah itu, jadi alasannya seperti itu. Boleh kita lihat slide berikutnya lagi? Dan sebenarnya orang itu punya irama sirkadian ya dok. Jadi betul. Ada waktunya di mana dia memang terjaga, ada waktunya di mana dia memang cenderung untuk mengantuk. Betul. Oke dok. Dan irama sirkadian itu tadi terkait dengan detak jantung dan segala macam ya. Ini yang sering terjadi pada orang yang sering mungkin pilot ya. Jadi ada jet lag seperti itu ya. Oke. Ini adalah tahap tidur, boleh kita lihat sini ya. Jadi ini secara gampangnya orang tidur itu memiliki 2 tahap. Ada yang namanya tahap non REM. REM itu adalah gerakan matanya cepat gitu ya. Kalau REM ini gerakan matanya cepat. Jadi ada yang tidak bergerak matanya, ada yang bergerak matanya. Normalnya ada 4 siklus ketika kita tidur ya. Satu siklus putaran ini kurang lebih sekitar 90, 70 atau 90 menit ya. Dan selama tidur malam bisa berulang siklus ini sekitar 4 sampai 5 kali. Dok, dan kalau saya lihat gambar kayak gini, saya juga pengen tidur sih kalau baca nih. Gampangnya gini, ada fase yang matanya tidak bergerak, itu namanya N1, N2, N3. Di sini kadang ada, kita lihat gambar sebelah sana tuh. Yang gini ya? Ya, mungkin kalau kita baru mulai tidur kayak ada perasaan kayak jatuh. Nah, gitu kan ya. Gitu ya. Rasanya kayak jatuh. Nah, itu adalah kita masuk fase tidur yang ini. N1. Kemudian makin lama tidur, turun ke N2. Turun ke N3, semakin N-nya makin dalam sini, orangnya lebih sulit dibangunin. Dan dia biasanya nggak bergerak gitu dok? Ini masih bergerak. Yang tidak bergerak adalah ketika masuk fase REM. Nah di sini ya, di REM ini pasiennya ini tidak bergerak, lumpuh ya, seolah-olah lumpuh lemas, tapi matanya bergerak-gerak. Nah disinilah kita bermimpi. Ini normalnya. Nah pada kejadian hipersomnia tadi terjadi miss di antara mekanisme ini. Ada tiba-tiba fase REM ini muncul di saat kita lagi aktivitas. Aktivitasnya lagi kerja, nulis, tiba-tiba muncul fase ini di listrik. Jadi tiba-tiba matanya langsung bergerak-gerak dan mimpi gitu langsung dok? Tidur, langsung jadi istilahnya sleep attack.
Nah, ini berarti ada gangguan kelainan di otak sebenarnya. Itu kalau gangguannya di otak ya, Dokter Ziki ya? Iya. Kalau berarti untuk yang primer, kalau yang sekunder apakah mengalami hal yang sama? Kalau yang sekunder mengalami hal yang sama. Tapi biasanya itu diulang lagi. Misalnya kayak tadi Dokter Risma bilang, misalnya gulanya kerendahan, akhirnya oksigen ke otaknya berkurang. Nah, di situ mulai terjadi tidurnya, malah bisa dikatakan bukan tidur ya, bisa jadi terjadi penurunan kesadaran, bisa jadi. Iya, nah, karena kan sebenarnya mereka bukannya tiba-tiba ya, itu sesuatu yang bertahap, terus menerus gitu loh, sepanjang hari. Kalau memang dia gulanya kurang dari pagi, ya dia dari pagi udah ngantuk, tapi makin rendah gulanya, makin dalam lah dia tidurnya. Dan gitu. bisa jadi malah jatuhnya penurunan kesadaran, bukan fase tidur. Kalau yang berat ya gitu. Dan untuk membuktikan tidur ini sebenarnya ada alat namanya polisomnogram ya. Jadi dilakukan pemeriksaan aktivitas listrik di otak, kemudian nafasnya, kemudian jantungnya, segala macam itu dilihat nanti. Nah, kapan nih indikasinya orang perlu periksa hal seperti itu? Kalau orang perlu periksa itu adalah ketika orang ngerasa dirinya mengalami gangguan tidur, entah sering mengantuk misalnya ya. Kemudian kalau udah bangun tidur kok merasa nggak pernah seger. Ya, ngerasa kok makin pegel gitu ya. Itu bisa terjadi misalnya karena ada gangguan jalan nafas ya, misalnya sleep apnea gitu ya. Itu penting untuk kita bahas nanti ya. Itu, jadi itu setiap ada gangguan tidur nggak ada salahnya atau sebaiknya dilakukan sleep test. Karena gangguan tidur ini lama-kelamaan akan menyebabkan banyak hal, bisa ke metabolik tadi Dr. Risma bilang, dan yang paling bahaya adalah bisa menyebabkan gangguan di pembuluh darah di kemudian hari. Oke. Baiklah, kita duduk, kita bahas lagi lebih lanjut di dalam ya. Menarik banget nih mengenai gangguan tidur tadi, Dok. Terkait mengenai sleep apnea tadi, berkaitan dengan penyakit jantung. Tadi kan di Facebook udah tanyakan nih, kok orang yang misalkan dia punya penyakit jantung, yang saya nggak tahu sih penyakit jantungnya apa, Ibu mestinya kalau bisa segera periksa supaya nanti bisa ketahuan penyakit jantungnya model apa, karena ada gagal jantung, ada orang yang setelah serangan jantung, tentu pengobatannya beda. Dan sebenarnya orang seperti itu harus dilatih untuk tetap bisa beraktivitas supaya nggak cenderung tidur terus ya, Dok. Tadi mengenai sleep apnea tadi sama Dr. Risma juga sempat dibahas tuh sleep apnea ini. Bisa ceritakan lebih lanjut mengenai sleep apnea tadi itu? Jadi sleep apnea itu kan sebenarnya bahasa gampangnya adalah mendengkur ya. Tapi mendengkurnya bukan mendengkur biasa, tapi mendengkur di sini ada fase tidak bernafas. Nah, ini penting nih. Banyak orang mungkin ketika tidur katanya yang ngomong itu pasangannya bilang, "Ini kalau tidur ya, Dok ya." Suka tiba-tiba gitu, tiba-tiba kebangun aja ya, kayak indahnya ketelan katanya gitu. Iya, jadi mampet biasanya karena satu bentuk anatomi ya. Yang kedua obesitas. Yang ketiga bisa ada karena gangguan di daerah THT bisa jadi ya. Itu jadi secara normal ketika kita tidur tadi fase yang REM tadi kan otot semua melemah, termasuk otot di saluran nafas ini. Yang di situ yang dikhawatirkan lidahnya jatuh ke belakang sehingga mampet. Jadi kita nggak ada fase tidak bernafas. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, mungkin masyarakat penasaran nih, Dok, kalau misalnya menemukan kasus seperti itu, apakah harus langsung dibangunin atau gimana? Sebaiknya dibangunin ya. Karena kan kita nggak tau berapa lama. Dan kalau terus-terusan dibangunin terus atau gimana? Iya, kalau terus-terusan harus segera dilakukan sleep test tadi. Sleep test tadi. Mungkin salah satu yang bisa digunakan adalah tidurnya jangan terlalu flat ya, jangan terlalu rata gitu. Karena dengan kita agak sedikit pakai bantal yang agak tinggi, itu penutupannya jadinya tidak total gitu loh. Tapi memang itu harus ke dokter sih. Dan karena ke samping tidurnya kan kalau ke samping bisa miring. Itu memang terapi satu-satunya memang harus dilakukan operasi ya, mau nggak mau ya. Kalau emang yang berat sekali itu harus dioperasi. Untuk penggunaan alat tertentu ada CPAP yang bisa membantu. Ini kebetulan Dr. Risma udah jawab nih, Dr. Risma. Mungkin Dr. Risma bisa memberikan tip atau pesan-pesan pada masyarakat apa yang harus dilakukan apabila merasa bahwa ini kok tidurnya kayaknya agak terlalu berlebihan nih, Dok. Yang pertama sih kita lihat dulu, emang benar ini tidur berlebihan atau memang dia banyak aktivitas di malam hari sehingga siangnya banyak tidur. Karena yang lebih dibahas pada hipersomnia itu sebenarnya tidur siang hari, itu yang aneh kan gitu. Kalau tidur malam ya itu biasa gitu loh. Jadi harus dilihat dulu aktivitas hariannya dia bagaimana. Kalau memang aktivitas di hariannya dia malamnya banyak bekerja sehingga siangnya tidur, ya itu nggak hipersomnia juga gitu, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya udah malamnya tidurnya panjang, siangnya juga tidur lagi, nah itu kan aneh gitu. Ya itu memang sebaiknya harus ke dokter juga sih, karena kita harus lihat secara laboratorium apa sih yang salah gitu ya. Tapi sebelum itu mencapai ke dokter, diperhatikan sendiri dulu aktivitas harian saya udah bener apa belum, makanannya gimana udah bener belum. Kayak tadi sarapannya, tadi dokter Sheila makan apa ya? Nasi kuning. Nasi kuning ya, itu kayaknya nasi doang ya isinya ya. Ada telur satu. Oh, ada telurnya, baik. Sama kerupuk ya. Ada telur satu loh. Jadi kalau memang banyakkan karbohidratnya, itu memang cenderung ngantuk. Kenapa? Karena karbohidrat itu akan mencetuskan suatu zat di otak yang serotonin yang akan membuat orangnya cenderung lebih rileks.
Jadi itu juga harus diperhatikan, apa makan paginya kebanyakan karbohidratnya, terutama sumbernya tadi karbohidrat nasi sebenarnya, nasi putih ya, nasi merah atau gandum gitu kan. Itu kan sering apa ya, ketoprak tadi ada ya gitu, yang isinya mungkin cuman apa sih, bihun sama lontong sama kacang gitu kan gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan. Perhatikan itunya dulu. Kalau itu udah diperbaiki, tidak ada perbaikan, nah silakan datang ke dokter. Iya, itu salah satunya tadi sleep test tadi ya. Sleep test tadi, ya. Oke. Oke, baik Dokter Fitri.